Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya bahas yaitu pembuktian ketaksamaan atau pertidaksamaan menggunakan induksi matematika. Untuk langkah-langkahnya masih sama, ada 3 langkah di sini, sama persis di video yang lalu. Oke, langsung saja. Di sini ada soal. Buktikan bahwa n kuadrat lebih dari atau sama dengan 2n plus 7 untuk setiap bilangan asli n lebih dari atau sama dengan 4. Oke, maka di sini nilai awalnya nanti untuk n-nya lebih dari atau sama dengan 4 ini ya. Kita tidak menggunakan n sama dengan 1 lagi sebab nilai awalnya di sini intervalnya. Oke, maka langkah pertama karena n lebih dari atau sama dengan 4, n lebih dari atau sama dengan 4, maka bisa kita tulis untuk n awal yaitu n sama dengan 4 ya. Nah, untuk n sama dengan 4 tinggal kita substitusikan ke soal di sini, maka n kuadrat lebih dari atau sama dengan 2n plus 7. Maka n-nya kita ganti 4 menjadi 4 kuadrat lebih dari atau sama dengan 2 dikali 4 ditambah 7. 4 pangkat 2 yaitu 16 lebih dari atau sama dengan 8 ditambah 7. Nah, 16 lebih dari atau sama dengan 8 ditambah 7 yaitu 15 ya. Nah, maka benar 16 itu lebih dari 15. Maka di sini kita tulis benar. Karena benar kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu untuk n sama dengan k. Ini nanti kita asumsikan bahwa benar. N kuadrat lebih dari atau sama dengan 2n plus 7. Nah, untuk n-nya kita ganti k. Maka k kuadrat lebih dari atau sama dengan 2n berarti menjadi k 2k plus 7. Nah, ini kita asumsikan benar. Asumsikan benar. Langkah ketiga yaitu untuk n sama dengan k plus 1. Maka ini kita ganti, saya tulis dulu soalnya n lebih dari atau sama, n kuadrat lebih dari atau sama dengan 2n plus 7. Sekarang n-nya kita ubah menjadi k plus 1. Maka k plus 1 kuadrat lebih dari atau sama dengan 2 dikali k plus 1 kan 2n ditambah 7. Nah, ini nanti yang kita buktikan. Kita buktikan apakah benar k plus 1 kuadrat lebih dari 2 dikali k plus 1 ditambah 7 gitu. Ini saya ubah dulu ya. Nah, k plus 1 kuadrat bisa kita tulis menjadi apa? Menjadi k kuadrat plus 2k plus 1 lebih dari atau sama dengan ini bisa kita ubah menjadi 2k 2 kali k ditambah 2 kali 1 2 ditambah 7. Maka akan menjadi k kuadrat plus 2k plus 1 lebih dari atau sama dengan berapa? 2k plus 2 tambah 7 9. 2k plus 9. Nanti kita buktikan apa ini benar. Untuk membuktikannya kita minta tolong pada langkah kedua di sini, yaitu ada langkah kedua saya taruh bawah bahwa k kuadrat itu lebih dari atau sama dengan 2k plus 7 ya. Nah, kita ubah bentuk seperti ini menjadi bentuk pada langkah ketiga gitu. Nah, misal di sini saya memiliki bentuk seperti ini, A lebih dari B ya. Misalkan pada ruas kiri saya tambah 2, maka ruas kanan harus kita tambah 2, maka A plus 2 lebih dari B plus 2 ya. Di sini ada penambahan plus 2 tapi tandanya sama, tanda pertidaksamaannya sama tetap gitu. Maka dari bentuk ini saya ganti kertas saja ya. Tadi k kuadrat lebih dari atau sama dengan 2k plus 7. Nih. Sekarang k kuadrat di sini kita ubah menjadi bentuk k kuadrat plus 2k.
harus ditambah apa? Yaitu ditambah 2K plus 1. K kuadrat ditambah 2K plus 1. Kalau ditambah 2K plus 1 pada ruas kiri, maka ruas kanan harus ditambah dengan 2K plus 1 juga. Menjadi 2K plus 7 ditambah 2K plus 1. Ya. Sekarang kita operasikan menjadi K kuadrat ditambah 2K plus 1 lebih dari atau sama dengan, ini menjadi 2 tambah 2, 2K tambah 2K yaitu 4K ditambah 8. 4K plus 8. Ya. Yang kita mau cari yaitu 2K plus 9. Maka bentuk 4K plus 8 kita ubah menjadi 2K plus 9. Maka bagaimana bentuknya? Ya sudah, K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 lebih dari atau sama dengan, kita ubah menjadi 2K plus 9. 2K plus 9, maka sisanya berapa? Sisanya ini ya, nanti berarti 4K dikurangi 2K, sisa 2K ya. Terus ada 8, di sini ada 9, maka 9 harus dikurangi berapa biar hasilnya 8? Yaitu dikurangi 1. Bener kan? 2K tambah 2K 4K ya. Lalu 9 dikurangi 1 yaitu 8. Pas ya. Nah, kalau sudah sesuai dengan di sini yaitu 2K plus 9 2K plus 9 di sini kan artinya ditambah 0 ya, ditambah 0. Sedangkan di sini 2K plus 9 ditambah 2K min 1. Nah, ini kita cari tahu 2K min 1 itu berapa sih? Kalau lebih dari 0, maka ini nanti terbukti benar. Kita cari tahu bahwa kan tadi kita tahu untuk n-nya lebih dari atau sama dengan 4 ya. Karena di sini kita asumsikan bahwa n sama dengan k, maka n saya ganti k menjadi k lebih dari atau sama dengan 4. Nah, kita ambil nilai yang paling rendah, yang paling kecil yaitu 4. Sebab k lebih dari atau sama dengan 4. Berarti maka kalau saya ambil k sama dengan 4, 2k min 1 itu menjadi berapa? Maka 2 dikali 4 dikurangi 1. Maka berapa? 2 kali 4 8, 8 kurangi 1. Maka hasilnya 7. Nah, di sini menjadi 2k plus 9 plus 7 ya. Lebih dari atau sama dengan k kuadrat plus 2k plus 1. Nah, ini k kuadrat plus 2k plus 1 lebih dari atau sama dengan 2k plus 9 ditambah 7. Bentuknya seperti ini ya, enggak perlu dijumlahkan. Sebab kita akan membuktikan yang ada di sini. Nah, di sini kita tahu bahwa pada langkah ketiga k kuadrat plus 2k plus 1 lebih dari atau sama dengan 2k plus 9 ditambah 0. Nah, otomatis kan misalkan ini A lebih dari yang di sini B, 2k plus 9 kita anggap B, yang di sini kita anggap C, nih, yang di sini kita anggap C, maka bentuknya seperti apa? Akan diperoleh bentuk A, ini kan A ya. Nah, ini A. Maka A lebih dari sama dengan C, di sini apa? B. Lebih dari atau sama dengan B. Ya. Atau bisa saya tuliskan kalau di sini 2k plus 9 ditambah 0 saja itu kurang dari A, atau kurang k kuadrat plus 2k plus 1 itu lebih dari atau sama dengan 2k plus 9, maka otomatis di sini bisa kita tulis menjadi k kuadrat plus 2k plus 1 lebih dari atau sama dengan berapa? 2k plus 9 plus 7, maka ini lebih dari atau sama dengan, ini ya saya tulis 2k plus 9, bisa dipahami. Atau bisa kita tulis menjadi A lebih dari atau sama dengan C, lebih dari atau sama dengan B. Nah, sesuai dengan sifat transitif bahwa untuk A lebih dari atau sama dengan C, lebih dari
atau sama dengan B, maka bisa kita tarik kesimpulan yaitu A lebih dari atau sama dengan B. Nah, yang ada di sini lebih dari ini. Maka bisa kita bisa kita tulis menjadi K kuadrat ditambah 2K plus 1 itu lebih dari atau sama dengan 2K plus 9. Maka terbukti benar. Gitu. Nah, gini saja, gampang kan, mudah. Oke, alhamdulillah. Nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya, yaitu tentang pembuktian seperti ini. Saya kerjakan satu persatu saja biar durasinya tidak panjang. Oke, tetap semangat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.